ASI ini mempunyai manfaat bio, psiko, neuro, dan imunologi. Manfaat biologisnya adalah sebagai sumber zat gizi yang diperlukan oleh anak, memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak. Dari sisi neurologinya, pemberian ASI ini juga bisa meningkatkan stimulasi atau rangsangan, sehingga keterampilan motorik dan sensorik anak akan berkembang lebih baik. ASI dihasilkan berkat hormon prolaktin yang akan bertambah banyak apabila bayi sering menyusu pada ibu. Ini memerlukan dukungan, terutama dukungan dari ayah, dukungan dari keluarga, dan juga lingkungan sekitar ibu. Awalnya gara-gara Syafiq sih sebenarnya. Jadi dia pengen bikin buku tentang ASI, tapi yang nulisnya ayah-ayah. Bukunya isinya simple, bahasanya laki-laki. Udah jadi draft bukunya, kita bawa ke penerbit. Kemudian penerbit menolak untuk menerbitkan. Kenapa? Karena katanya buku parenting adalah buku yang penjualannya cukup rendah. Kemudian ditulis oleh siapa ya mas? Ini yang berdelapan ya, nggak ada yang kenal. Bukan ahli, bukan siapa-siapa. Ngomongin soal ASI, bapak-bapak. Tamat. Terus kita bikin akun Twitter @id_ayahasi. Jadi kalau ID Ayahasi memang ada 3 media, dari website, Facebook, sama di Twitter. Bisa nanya kapan aja, kalaupun perlu ketemuan, bisa ketemuan. Yuk ngobrol yuk sama bapak-bapak yang lain, karena kayaknya kalau bapak-bapak ngobrol sama bapak-bapak bisa heart to heart ya. Dan kemudian alhamdulillah followersnya banyak, dan ID Ayahasi ini bisa dibilang tidak sengaja menjadi besar. Jadi kita bilang sama penerbit, ya 5.000 bisa habis lah. Akhirnya mau nih penerbitnya. Itu sih yang pengen kita lakukan, meningkatkan awareness bahwa semua bapak-bapak bisa memberikan dukungan istri dalam memberikan ASI kepada putra-putrinya. Kendala buat saya yang terberat adalah di usia 5 bulan, karena ASI saya di rumah sudah sangat menipis. Mungkin karena stres kerjaan juga, jadi ASInya aku tuh selalu sedikit gitu. Bisa dapat 60 dari dua-duanya juga udah alhamdulillah. Pentingnya hormon oksitosin untuk mengalirkan ASI sehingga bisa dihisap oleh bayi. Hormon oksitosin ini adalah hormon cinta yang sangat membutuhkan peran seorang ayah mendampingi ibu, sehingga kesuksesan ibu akan menjadi 100% kalau didukung oleh suami. Disitulah peran ayah bisa masuk tuh, membuat supaya istrinya nyaman lahir batin. Jadi mungkin untuk suami-suami yang bisa mijit nih, bisa pijitin istrinya, kan gendong tuh berat. Nyuci piring, kemudian nyuci baju, kan tinggal masukin ke mesin cuci. Cuma pengen didengar juga kadang bisa juga. Entah keluhan, entah kita cerita kesenangan atau apapun, itu jadi ada dampak energi positif buat ibunya. Ya dengan gitu biasanya sih mood ibu jadi bagus, ASI biasanya langsung jadi ngalir deras. Hal simple, efeknya besar. Dari rumah suster telepon, Bu ASInya kurang gitu. Nanti pasti suami yang jemput ASI terus balikin ke rumah kayak gitu. Jadi penting banget kerjasama antara suami sama istri. Kalau suami-suami yang kerja sibuk, istrinya juga kembali kerja misalnya ke kantor, udah nggak ada alasan lagi. Terus sekarang ada kurir ASI tuh, meres di kantor, ASI bisa sampai ke rumah. Tinggal orang rumah ntar yang kasih ASI sama putra-putrinya. Jadi zaman sekarang udah gampang banget ngasih ASI sama putra-putri. Jadi apa gue punya anak lagi ya?